Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku jamaah Masjid Ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita kepada masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ketiga nikmat ini dan kita dapat melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan 1445 Hijrah ini dengan sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita dan Allah memberikan ganjaran kepada kita surga dengan sebab itu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada ta'lim atau kuliah subuh selama Ramadan ini saya tidak akan membuka tema baru, akan tetapi masih akan melanjutkan pembahasan akidah kita yang biasa saya sampaikan di setiap pekan ketiga subuh Sabtu di setiap bulan. Dan kita akan melanjutkan pembahasan masih berkenaan dengan rukun iman yang kelima, yakni beriman dengan hari akhir. Kita telah membahas tentang hisab, lalu juga kita telah membahas tentang mizan, dan kita juga telah membahas tentang as-sirat. Maka kita masuk kepada bab berikutnya, pembahasan tentang adanya syafaat. Kita kaum ahlu sunnah wal jamaah meyakini, mengimani tentang adanya syafaat, yakni syafaat di hari akhir nanti, hari kiamat. Syafaat menurut bahasa dia berarti menggenapkan, menggabungkan atau mengumpulkan sesuatu dengan sejenisnya. Syafaat juga berarti perantara atau wasilah. Sedangkan syafaat menurut istilah dia berarti at-tawassutu lil khairi bijalbi manfaatin au daf'i wa darratin, yakni maknanya menjadi perantara bagi orang lain dengan tujuan mengambil manfaat atau menolak mudarat. Itu makna syafaat secara terminologi atau istilah. Kemudian syafaat ini dia diberikan memiliki syarat. Dan syarat dari syafaat itu ada 3. Yang pertama, izin dari Allah kepada yang memberi syafaat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard
man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kita ngantuk. Ayah anda ngantuk nggak? Ada yang ngantuk? Ngantuk lah, bangun jam 3. Kita manusia makhluk mengantuk. Itu fitrah. Hebat itu kalau ada orang yang nggak ngantuk. Saya pernah membaca artikel ada seorang ibu yang nggak pernah tidur selama 30 tahun lebih. Ada nggak? Coba cari deh, ada itu. Hah? Mungkin sakit, tapi yang saya baca itu tidak. Dia karena melihat suaminya, ya itulah. Sejak melihat suaminya itu dia tidak bisa pernah tidur. Subhanallah. Jadi dia nggak itu. Jadi gimana dia capek atau enggak, dia bilang. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak mengantuk. Berbeda dengan kita ya. Kemudian miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Ah itu. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Jadi syafaat itu pertama syaratnya izin dari Allah. Dalilnya tadi ada di surah Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan ayat apa? Ayat kursi. Kemudian yang kedua, ridha Allah kepada yang memberi dan yang diberi syafaat. Nah, jadi ini syaratnya. Jadi kalau mau dapat syafaat, yang memberi syafaat diridhoi oleh Allah, yang diberi syafaat juga diridhoi oleh Allah. Dalilnya mana ini? Wala yashfa'una illa liman irtada. Dalilnya surah Al-Anbiya ayat 28. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Kemudian syarat yang ketiga, Allah berikan kepada orang yang bertauhid, ya. Nah, ini syaratnya ini, mutlak ini. Jadi orang yang tidak bertauhid, dia tidak mendapatkan syafaat. Sebaliknya, orang yang berbuat syirik, berarti dia pasti tidak mendapat syafaat. Dan pembahasan kita, kenapa ini pembahasan syafaat ini kita masukkan ke dalam bab beriman kepada yaumil akhir, karena memang itu nanti pada hari kiamat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang diberikan izin oleh Allah, mereka akan memberikan pertolongan. Itu yang namanya syafaat. Nabi SAW beliau memiliki 3 macam syafaat. Syafaat yang pertama yaitu asy-syafa'atul uzma, yakni syafaat yang agung. Ini beliau berikan kepada manusia pada saat manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Kita sudah bahas waktu itu ya. Yakni matahari sangat dekat, jarak 1 mil di kepala kita. Jadi kita susah, semua orang susah di situ. Dan sedih memikirkan nasibnya masing-masing. Sampai ada yang keringatnya itu semata kakinya, selututnya, sepinggangnya, sebahunya. Bahkan ada yang tenggelam karena keringatnya. Dan kita akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan telanjang seperti kita lahir dan belum berkhitan. Sampai ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha
bertanya kepada suaminya, apakah kita tidak malu ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak. Karena setiap kita akan sibuk dengan diri kita masing-masing. Kita tidak lagi sibuk memikirkan orang lain. Wih, tidak berbaju. Nah, karena kita sudah mikirin, ini gimana nih nasib saya. Kita kenapa di dunia ini sibuk mikirin orang lain? Nah, berarti itu indikasi bahwa kita tidak sibuk dengan diri sendiri, sehingga sibuk mikirin orang lain. Maka ibunda, kalau kita tidak mau mikirin orang, ya sudah, sibukkan diri kita dengan diri kita sendiri. Kenapa kita sibuk mikirin kesalahan orang lain? Karena kita nggak mikirin kesalahan kita. Kenapa kita memikirkan dosa orang lain? Karena kita tidak sibuk memikirkan dosa. Nanti di padang mahsyar, semua kita sibuk mikirin diri kita masing-masing. Jadi kita tidak sempat lagi nengok kanan, kiri, depan, enggak. Yang tidak berbaju, tidak berjalan, enggak. Kita sibuk. Kenapa? Bahkan ibu lupa dengan anaknya. Anak lupa dengan orang tua. Nafsi, ya. Orang pada saat itu nanti akan datang kepada Adam alaihissalam, kepada Nuh alaihissalam, kepada Ibrahim alaihissalam, kepada Musa alaihissalam, kepada Isa bin Maryam alaihissalam. Minta syafaat, minta tolong. Ya Bapak kami Adam, tolong saya, tolong kami. Kata Nabi Adam, saya juga mikirkan diri saya. Saya dulu telah diturunkan oleh Allah ke dunia karena berbuat salah. Enggak, para nabi enggak. Akhirnya datang kita kepada yang terakhir, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta syafaat, minta bantu kepada Nabi. Maka atas izin Allah, Rasulullah memberikan syafaat agar diberikan keputusan. Syafaat yang kedua yaitu syafaat yang Rasulullah SAW berikan nanti kepada para ahli surga, yakni untuk dapat memasuki surga. Syafaat dua ini, 1 dan 2 tadi, itu khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat yang ketiga, yakni syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang berhak masuk neraka. Nah, ini mereka masuk neraka diberikan syafaat, diberikan pertolongan. Ini syafaat diberikan juga kepada Nabi SAW, juga diberikan kepada para nabi yang lain. Juga diberikan kepada para siddiqin. Orang-orang siddiq itu diberikan dia hak untuk memberi syafaat. Dan juga kepada yang lainnya dari kalangan kaum muslimin. Rasulullah akan memberi syafaat kepada mereka yang harusnya masuk neraka, ya, untuk tidak masuk neraka. Memberikan syafaat kepada orang yang masuk neraka untuk dikeluarkan dari neraka. Dalilnya mana Ustaz? Ada dalilnya. Yakni syafaat Nabi SAW itu diberikan kepada umat beliau yang berbuat dosa-dosa besar. Jadi kaum muslimin ada nggak yang berbuat dosa besar? Ada? Ada. Ini mereka akan diberikan syafaat oleh Nabi SAW. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, syafaati li ahlil kabair min ummati. Pertolonganku, syafaatku akan aku berikan kepada pelaku dosa besar dari umatku. Ini hadis sahih dikeluarkan Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Hibban dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu kenapa di dalam hadis ini para ulama menjadikan hadis ini untuk, yakni syafaat itu diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar? Mereka menjawab bahwa ini karena untuk membantah mereka
yang tersesat, yakni aliran sesat yang bernama Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah mereka tidak meyakini adanya syafaat. Kenapa? Karena Khawarij, Mu'tazilah meyakini seluruh para pelaku dosa besar kekal di neraka. Salah satu penyimpangan atau kesesatan Khawarij, Mu'tazilah, mereka meyakini orang yang berbuat dosa besar kekal di neraka. Itu pembahasannya di bab manhaj dan usulul firaq, yakni pokok-pokok kesesatan dari firqah-firqah ada di Islam. Itu bab lainnya. Saya ada membahasnya di beberapa masjid, di misalnya di Masjid Mujahidin itu saya ada membahas tentang firqah-firqah. Ada beberapa pertemuan saya membahas itu firqah 1, 2 dan kesesatan yang ada di mereka. Jadi syafaat ini diingkari oleh kelompok Khawarij dan juga Mu'tazilah. Jadi sudah kita katakan mereka meyakini bahwa orang yang berdosa besar itu kekal di neraka. Padahal ini pendapat sesat dan menyesatkan. Tadi itu dalilnya itu. Nabi mengatakan syafaatku itu untuk umatku yang berbuat dosa besar. Alangkah baiknya Rasulullah SAW, umatnya yang berbuat dosa besar saja dikasih syafaat. Bagaimana dengan kita yang baik? Kita kalau orang berbuat jahat dengan kita, sebagian kita tidak mau memberikan kebaikan. Ada nggak yang mau nolong orang yang berbuat jahat? Sedikit dari yang paling sedikit. Biasanya kalau orang berbuat jahat kita nggak akan bantu. Nabi SAW lihat Nabi yang baik, dia masih membantu umatnya yang berbuat dosa besar. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah akan mengeluarkan dari neraka beberapa kaum tanpa melalui syafaat. Lihat, Allah akan mengeluarkan beberapa kaum, beberapa orang tanpa melalui syafaat, akan tetapi berkat karunia dan rahmatnya. Dalilnya hadis sahih dikeluarkan Al-Bukhari nomor hadis 7439 dan Imam Muslim dalam Kitabul Iman hadis nomor 183 dan hadis nomor 302 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Alangkah luasnya itu. Kita lihat istana-istana itu luas besar. Akan tetapi sorga Allah nanti bikin sangat luas, seluas langit dan bumi. Alangkah luasnya itu. Dan setelah surga tadi yang luasnya seluas langit dan bumi itu dimasuki oleh orang-orang dunia di dunia ini, kita ini, amin. Tentu surga itu tidak akan penuh. Masih ada yang lowong. Maka Allah Azza wa Jalla akan menciptakan nanti beberapa kaum, beberapa orang. Lalu Allah Azza wa Jalla akan masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya. Ini dalilnya adalah hadis sahih dikeluarkan Al-Bukhari hadis nomor 7384 dan Imam Muslim hadis nomor 2848 dan hadis nomor 38 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana? Ini yang jadi inti pembicaraan kita. Macam mana supaya kita bisa dapat syafaat itu? Ini yang paling penting, betul? Ibunda ingin dapat syafaat?
Mau dapat syafaat? Mau. Yang pertama syaratnya adalah, kiatnya adalah ibunda menjadi orang yang bertauhid dan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba kepada Rasulullah sallam. Ini menjadi sebab kita dapat syafaat. Jadi kita harus bertauhid kepada Allah. Belajar tauhid itu. Apa itu tauhid? Apakah ada yang membatalkan tauhid? Karena yang membatalkan tauhid itu ada. Kita selama ini cuma belajar yang membatalkan wudu, membatalkan puasa, membatalkan apa? Sholat. Tapi ternyata ada hal-hal yang membatalkan tauhid. Bahkan ada yang membatalkan Islam. Yang kata para ulama namanya nawaqidul Islam. Hal-hal yang membatalkan Islam. Itu sebut para ulama 10 hal yang membatalkan keislaman. Bertauhid. Jadi kalau orang nggak bertauhid, nggak dapat syafaat. Ini dalilnya ini. As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Kata Rasulullah, yang paling bahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Jadi ibunda yang suka mengucapkan la ilaha illallah, itu coba resapi apa makna la ilaha illallah. Orang yang la ilaha illallah enggak percaya dengan jimat. Bagaimana orang yang sudah la ilaha illallah bibirnya itu masih percaya dengan jimat? Yang kedua, supaya dapat syafaat itu baca Al-Quran. Ini Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ramadan ini salah satunya namanya adalah syahrul Quran. Maka ini jadi momentum, banyaklah kita baca Quran. Dalilnya ini dari Abu Umamah. Dia pernah mendengar sabda Nabi SAW. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Quran itu, kata Nabi. Sesungguhnya dia, yakni Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya. Siapa syafaat? Siapa syafaat? Siapa sahabat? Siapa sahabat Al-Quran? Yakni orang yang membaca Quran. Ini hadis riwayat Muslim nomor 804. Jadi orang yang membaca Quran itu dikatakan sahabat Quran. Dan kalau kita bersahabat dengan Quran, Quran ini akan membantu kita. Kita bersahabat dengan Pak RT saja dibantu sama Pak RT. Coba kalau kita bermusuhan dengan Pak RT, mau tidak Pak RT bantu? Mana mau? Tidak keluar surenya. Berkawan dengan polisi, kita dibantu. Kalau musuhin polisi, ini berkawan dengan Al-Quran. Lihat, kata Nabi SAW, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dia Quran ini akan memberi pertolongan kepada sahabatnya. Oh, hebat kan? Satu surah, satu juz, satu ain, satu apalah. Itu kan ada Quran tuh. Satu juz, 2 juz, subhanallah. Ada yang dalam Ramadan bisa tamat 1 juz, 2 juz, 3 juz. Masya Allah. Membaca Quran itu salah satu, yakni kita bisa mendapatkan syafaat. Yang ketiga, puasa. Puasa itu juga bisa mendapatkan syafaat. Ibunda yang rajin puasa ini, kata Nabi SAW, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, wahai Robku, aku telah menahannya dari makan siang dan nafsu syahwat. Karenanya Tuhanku, perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Ini kata siapa? Kata puasa. Nanti puasa itu bisa ngomong.
Kok bisa ngomong? Ya Allah berkehendak. Gak percaya, ini sabda Nabi. Orang nanti kita juga mulut kita dikunci kok. Yang ngomong apa ibunda? Betul. Itu kan ada syairnya. Nanti yang akan berbicara tangan kita. Gak bisa lagi. Sekarang ini bisa ngomong kita bohong. Saya bisa bohong sama istri saya. Mulut saya. Dari mana kak? Dari itu ngisi pengajian. Padahal dari ngopi-ngopi sama kanti. Mulut saya ngomong. Bohong sama istri. Nanti di hari kiamat tak bisa lagi. Kaki Amri ini yang ngomong. Ini ya kau dari situ nah. Tak bisa. Kalau zaman kini kaki bisa ngomong. Hai Saro ini. Tak ada lagi laki yang bisa bohong. Sudahlah kata tangannya. Kau pahis itu nah. Mana duit tadi bang? Tangannya ngomong. Sedangkan Al-Quran berkata, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya perkenankan aku ya Allah untuk memberi syafaatnya. Itu kata Quran. Maka keduanya yakni puasa dan Quran memberikan syafaat. Ini hadis riwayat Ahmad di juz 2 hadis nomor 174, juga Imam Hakim di juz 1 halaman hadis nomor 554 dari Abdullah bin Amr. Yang keempat, kiat dapat syafaat itu ibunda berdoa setelah azan. Jadi doa sesudah azan itu jangan main-main. Jangan makanya lagi orang azan tuh jangan tunda dulu ngobrol soal nak buku pakai apa, buku di mana. Kelak dulu itu nanti. Jawab dulu muazzin itu. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang membaca ketika mendengar azan, Allahumma Rabba hazida wa titama wassalat dan seterusnya. Ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini, salat yang wajib didirikan, berilah wasilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad SAW dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang engkau janjikan. Maka apa kata Nabi? Wa'adathu halasa lahu syafa'ati yaumal qiyamati. Orang ini yang membaca doa sudah azan ini dia berhak dapat syafaatku pada hari kiamat. Nah, rajinlah baca doa sesudah azan. Ini dalilnya hadis Bukhari, hadis nomor 614 dari sahabat Jabir bin Abdullah. Yang kelima, kiat untuk dapat syafaat itu tinggal di Madinah, sabar terhadap cobaannya dan meninggal di sana. Nah ini, tapi agak berat kita ya, mau tinggal di Madinah ya. Abu Sa'id pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang sabar terhadap kesusahannya di Madinah, kemudian dia mati, kecuali aku akan memberikan syafaat padanya dan menjadi saksi baginya pada hari kiamat, jika dia seorang muslim. Ini hadis dikeluarkan oleh Muslim, hadis nomor 1374 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian yang keenam, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalilnya dari Ibnu Mas'ud. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak solawat kepadaku. Ini hadis dikeluarkan Tirmizi, hadis nomor 484, hadisnya Hasan. Jadi siapa yang solawat kepada Nabi? Solawat yang umum, kapan saja, di mana saja. Atau yang khusus, waktu doa, waktu tahiyat, dan sebagainya. Hari Jumat, malam Jumat, itu yang khusus. Yang umum kapan saja kita membaca nama Nabi, mendengar nama Nabi disebut, salawat sallallahu alaihi. Enggak usah nunggu komando dari apa? Dari khotib atau dari penceramah. Allah masuk, enggak perlu. Sebut saja sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, yakni solatnya sekelompok muslim kepada mayit muslim. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim disolatkan oleh sekelompok orang Islam yang jumlahnya mencapai 100. Semuanya meminta syafaat untuknya, yakni mayat, melainkan syafaat itu akan diberikan pada dirinya. Ini hadis riwayat Muslim nomor 947 dan nomor 58. Jadi ternyata banyaknya orang yang menyolatkan kita nanti meninggal itu jadi syafaat. Ini dalilnya ini. Bahkan disebutkan secara
angka 100 kata Nabi. Ini menunjukkan kalau kita masih hidup tuh baik-baiklah sama orang. Kalau kita baik, insya Allah banyak yang nyolat. Tapi kalau kita jahat, boro-boro nyolatin, jangan-jangan yang nguburi juga. Nah itulah ya. Yang terakhir, membanyakkan sujud. Nah, jadi siapa yang banyak bersujud, insya Allah dia akan mendapatkan syafaat. Demikianlah tadi 8 kiat supaya dapat syafaat tadi. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Dan kalaupun ada yang lain itu perlu diperiksa ya. Karena misalnya ada yang meyakini dapat syafaat itu misalnya pergi ke kuburan Nabi. Ya, itu perlu dalilnya, ada enggak? Karena syafaat ini adalah hal yang menurut agama kita, hal yang ada di syariat kita. Oleh karenanya perlu dalil, ya, dalil-dalil yang menyebutkan syafaat itu begini dan begitu. Jadi orang-orang yang menyebutkan syafaat itu dapat dari ini, dari itu, maka mereka perlu menyebutkan dasarnya dari mana. Maka orang-orang yang meyakini bahwa ziarah ke kubur Nabi SAW itu dapat syafaat, mereka harus menyebutkan dalilnya mana. Bahwa kita ke Madinah itu berziarah kepada Nabi, kubur Nabi, ya sahih. Tapi itu mendapatkan syafaat itu perlu dalil yang khusus. Apalagi yang lainnya, orang bilang kalau begini nanti dapat syafaat, ya, itu perlu dalilnya. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Barangkali ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, disilahkan. Kalau tidak ada, insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat. Dan berdoalah kepada Allah juga kita, semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.